Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Kali ini saya tidak sendiri karena kali ini saya ditemani oleh musisi-musisi dari kota Makassar yang tentunya juga menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Menginformasikan seputar Anda tentang rangkaian budaya di Obrolan Budaya, dialog Obrolan Budaya bersama saya Irsan Saputra dan juga bersama dengan Harmoni Langgam Saborita. Ini dia.
Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, perjumpaan kita kali ini dapat Anda dengarkan melalui channel Pro 4 RRI Makassar, atau Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan juga YouTube kami di RRI_Makassar. Bisa melihat bagaimana keseruan kami, bagaimana lantunan lagu-lagu langgam dilantunkan oleh tim Harmoni Langgam Saborita kali ini. Seperti apa obrolan kita? Seperti apa sih sebenarnya keseruan? Yang ternyata Harmoni Langgam Saborita dari kampus ke panggung budaya. Kali ini saya bersama dengan narasumber-narasumber yang hebat menemani Anda. Saya bersama dengan Bapak Profesor Kartajayadi MSN. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Makassar UNM dan juga merupakan pembina dan juga vokalis dari grup Langgam Saborita. Jangan salah ya. Gelar boleh profesor, tapi kalau nyanyi Anda bisa nilai sendiri nanti seperti apa keseruannya. Tapi tidak sendiri, bersama tim yang lain juga nanti akan ngobrol bersama kita. Ada juga Pak Dr. Andi Ihsan SNS MPD. Beliau ini gitaris grup Langgam Saborita dan juga beliau adalah seorang dekan di Universitas Negeri Makassar. Juga bersama dengan kita. Terima kasih banyak Pak, bersama tim sudah sempat hadir. Terus juga sebenarnya kita hari ini tuh ditemani sama Wakil Rektor 3 juga. Tapi beliau kebetulan harus menggantikan dan juga harus hadir di acara yang berbeda. Tapi tidak apa-apa karena kali ini pun juga sudah formasi lengkap, sangat luar biasa nih. Tapi kali ini juga bersama dengan Bapak Dr. Agus Salim yang akan menemani kami, juga ada di belakang saya ya. Nah, beliau seorang dosen juga. Ini yang menarik karena dari kampus ternyata bisa jadi musisi. Saya juga kaget ya. Setelah menyanyi kok Pak Rektor suaranya bagus ya. Ini kayaknya pekerjaan sebenarnya kayaknya memang musisi. Kebetulan saya jobnya adalah seorang profesor. Karena bagus suaranya. On tune ya. Kita langsung ini ngobrol bersama dengan Pak Prof. Pak Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah. Pak Prof, ini menarik. Ini dari kampus ke panggung budaya. Ini bagaimana ceritanya nih? Dari kampus tadi kan udah dikenalkan semua di balik layar tadi. Mungkin nanti dikenalkan kembali sama pemirsa juga yang sedang menyaksikan kita, mendengarkan kita juga. Sebenarnya ini kenapa UNM bahkan ada dekan, rektornya pun ikut, wakil rektor ada, dosen-dosen juga ada, profesional ada. Lengkap sekali. Kok bisa jadi dan langsung jadi satu grup begini Pak Prof Tabe? Ya, jadi grup Langgam Saborita ini adalah sebenarnya lahir dari konsep budaya lokal, di mana Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana pelestarian, bagaimana mengembangkan tradisi-tradisi yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita ada 4 suku besar di Sulawesi Selatan. Itu semua memiliki konsep-konsep budaya yang berbeda. Hari ini kita bicara bincang budaya dan kemudian bernyanyi, itu hanya bagian kecil. Bagaimana kebudayaan itu harus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, ini jawaban juga terhadap bagaimana internalisasi seluruh kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di muka bumi. Sehingga kalau itu terjadi, maka seluruh budaya-budaya lokal kemudian akan mati. Ya gitu. Jadi akhirnya UNM mengambil peran untuk bisa menajamkan kembali budaya-budaya kita, memperkenalkan kembali bagaimana sebenarnya budaya Sulawesi Selatan kepada masyarakat Indonesia, dunia juga. Nah sebenarnya akhirnya terbentuk nih Langgam Saborita. Bagaimana ceritanya nih Pak Prof sampai akhirnya gitarisnya ini, pemain flute-nya ada ini dan sebagainya. Kok langsung bisa ada dekan, ada dosen. Saya juga agak merinding saya duduk di sini Prof. Ya jadi memang ini kan dosen-dosen semua. Kami di dosen seni. Di sini itu ada musik, ada tari, ada seni rupa, ada pertunjukan. Pokoknya ada konsep-konsep panggung yang ada. Nah saya selalu menyatakan bahwa seluruh ilmu jangan ada di langit. Seluruh pengetahuan jangan digantungkan di awan, turunkan ke bumi. Hari ini turun ke bumi. Artinya mereka-mereka ini, dosen-dosen ini mengajarkan di dalam kelas. Bagaimana sebuah roh dari sebuah lagu yang mencerminkan keberadaan suku Bugis, kerinduan suku Makassar tentang fighting spirit di dalam kehidupan, itu terekam dalam berbagai konsep-konsep budaya. Kebetulan hari ini kita bermain musik, maka kita akan mencoba melihat semangat-semangat
syair itu di dalam tradisi-tradisi lokal kita. Ya, luar biasa. Langgam Saborita. Saya penasaran, langgam itu sebenarnya apa? Dan kalau kita saya jujur kalau bahasa Bugis sama bahasa Makassar mungkin Irsan agak kurang ini, Prof. Jadi mungkin boleh bantu jelaskan juga supaya mungkin pendengar-pendengar kita se-Indonesia juga bisa tahu sebenarnya langgam itu sebenarnya apa, terus juga apa makna dari Saborita. Kenapa akhirnya nama Saborita dipilih begitu, Prof? Ya, jadi langgam itu identik dengan musik-musik tradisi. Kalau di Indonesia itu katakanlah keroncong. Langgam, keroncong itu tidak pernah mati. Tidak akan pernah mati, tidak akan tertutupi oleh budaya populer. Kalau saya katakan sepasang mata bola, siapa yang bisa menutupi itu lagu? Tapi kalau saya bilang, dan buka saja topengmu, kan kulihat wajahmu, ini bisa tenggelam karena muncul lagu baru. Iya, betul. Bengawang Solo, sapu lidi, itu langgam dalam konsep Jawa. Kalau kami juga ada yang tadi itu. Aule, itu diproklamirkan bahkan tersebar di kalangan-kalangan di luar negeri ketika dia mencoba menyanyikan secara choir, dia secara bersama-sama. Di Jepang dilakukan itu Angi Mamiri. Oleh karena itu langgam ini memang cocok dengan budaya-budaya lokal, nyanyian lokal. Kemudian Saborita itu bahasa Makassar. Apa artinya? Saborita itu teman Oh, sekolah. Teman sekolah Saborita. Jadi kalau tidak berteman sekolah, teman di luar bukan Saborita. Bukan Saborita. Aganta ji. Kalau Saborita satu kelas ki itu dimaksud Saborita. Oleh karena kami satu kelas semua ini. Satu kelas. Meskipun beda jabatan, beda tugas, tanggung jawab, tapi ini satu kelas. Kita satu dalam harmoni. Harmoni apa? Harmoni nada, harmoni lagu, harmoni secara keseluruhan bunyi-bunyian, sehingga dia menciptakan kedamaian di dalam hati. Ya, kita berharap dengan cara-cara begitu keberadaan kebudayaan lokal kita bisa senantiasa masih hidup. Meskipun kalau dikatakan bahwa belum berkembang, tapi dia minimal tidak mati. Wah, betul sekali. Luar biasa ya kalau ngobrol sama Pak Prof ya. Nah Pak Prof, Saborita teman sekelas. Berarti ya karena saya bukan Saborita, berarti saya Agang mau saya. Agang berarti. Jadi berarti saya Agang na Prof ini Agang. Kali ini. Prof Tabe. Akhirnya terbentuk. Nah, ciri khas apa yang dicoba ditonjolkan dalam langgam Saborita ini? Apa yang akhirnya membedakan sama tadi kan bagaimana kuatnya musik keroncong itu, bagaimana kuatnya lagu-lagu kayak Sapu Lidi, terus Bengawan Solo. Kali ini muncul langgam Saborita. Ciri khas apa yang akhirnya bisa membedakan Prof Tabe? Ya, jadi jenis musik ini disebut inilah musik klasik. Ya. Musik klasik itu tidak pernah mati, selalu ada. Jadi selalu menimbulkan romantisme kalau musik klasik. Kalau pop cepat diterima tapi cepat juga hilang. Ya, ada zamannya. Ya, di sini Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, tapi yang pendengar di rumah ada flute. Flute itu enggak, ini adalah termasuk musik modern. Ada keyboard modern. Kemudian ada gitar. Gitar ini juga musik modern. Di dalam tradisi-tradisi langgam ini kebanyakan biola, tapi saya tahu kenapa hari ini ada biola. Inilah digabungkan antara musik tradisi dengan musik modern. Ke depan saya mau mencoba menyanyi. Saya menyanyikan lagu rock, tetapi dengan iringan ini. Ya, dengan iringan ini. Masuk ke? Ya, artinya bertentangan ini rock. Iya, benar. Tapi karena ada alat bantu musik modern, maka inilah yang bisa mencoba mewarnai. Itu kita akan eksperimen terus ini. Wah, bereksperimen tentang ini. Oleh karena itu, ini langgam Saborita, Fakultas Seni dan Desain, memang semacam satu band lah, band tradisi. Oleh karena itu bagi mereka ada acara sunatan, acara apa, ini siap tampil, siap tampil. Saya pun kalau waktu siap jadi vokalis. Iya. Dan banyak vokalis kami, ada perempuan, ada laki-laki, mahasiswa. Itu. Wah.
Kalau di Sulawesi Selatan mau undang beliau-beliau ini kayaknya agak berat ya. Enggak berat ini, enggak berat. Ini orang sudah jadi semua ini. Syukur-syukur kalau berterima di masyarakat, kami sudah bersyukur. Ya. Masya Allah. Kalau misalnya di dunia pop modern ada teman-teman ATF ya. ATF itu Andri Tolani Friends. Itu artis-artis semua. Nah kalau di kami ini mungkin bukan artis tapi lihat nih. Pejabat-pejabat kampus bisa satu ini ya. Jadi Samborita sama. ATF itu kan Andri Tolani and Friends. Nah ini nih Samborita ya. Teman sekelas nih. Luar biasa. Ini kalau teman sekelas musisi semua seru nih kayaknya kelasnya ini ya. Pak Prof, bagaimana akhirnya UNM mempertahankan musik ini dan juga menjadi tanda kutip tuan rumah, jadi Sanggar Samborita sendiri nih, Langgam Samborita. Peran apa yang akhirnya dituangkan oleh UNM sendiri untuk bisa mempertahankan budaya kita dan juga terus memperdengarkan budaya kita keluar? Ya, dalam berbagai acara yang selama ini dilupakan, dalam berbagai acara kami selalu tampilkan ini. Dalam acara wisuda, Ramatama, kami selalu tampilkan ini. Karena ini juga bisa mengiringi lagu pop. Bisa mengiringi lagu dangdut. Bisa mengiringi ini. Ya, koplo bisa. Jadi semua bisa ini, semua bisa. Itu karena makanya saya bilang, semua kau punya keterampilan, turunkan ke bumi. Yeah. Jangan hanya masuk di dalam ruangan, di kamar, terus puas dengan sendirinya. Sekarang hari ini Langgam Samborita sudah turun ke bumi. Menunjukkan bahwa ada loh yang seperti ini. Yeah. Nah, meskipun nanti ini pada pulang di rumahnya ini latihan dia. Nah itu artinya ada di awan dia. Nah itu harmoni nih. Saya jamin bahwa lebih menghibur lah. Ya tapi tidak apa-apa. Siapa tahu ada mencoba untuk mengundang grup ini, ya saya datang meskipun itu ada di pulau. Iya. Oh. Ya, saya datang. Siapa tahu nanti RRI Fest kita bisa hadirkan ya. Iya. Kita bisa hadirkan. Saya berjanji kalau saya ada, saya datang. Insya Allah. Yang ini Pak bisa semua menyanyi nih. Bisa semua menyanyi nih. Penyanyi semua ini. Luar biasa. Nah, saya juga ini mungkin pertanyaan pribadi nih, Prof. Bagaimana caranya menyeimbangkan ini semua menjadi seorang profesor, guru besar, terus juga dosen, dekan, seorang rektor, tapi tetap bisa memiliki waktu untuk budaya. Apa sebenarnya cara menyeimbangkannya dan sebenarnya apa yang kita bawa ini, Prof? Sehingga kayak kuat sekali untuk mempertahankan ini. Ya, kalau ini tulisan selalu ada spasi. Ya. Kalau semua huruf bersama nggak bisa dibaca. Iya betul. Selalu ada spasi. Spasi itulah musik. Spasi hidup itu adalah musik. Ketika kita beraktivitas ada spasi musik. Karena musik itu nanti akan menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Sehingga orang cerdas, orang kreatif, sehingga di balik itu lahirlah semua penjiwaan. Musik itu tidak bisa kalau bukan dengan jiwa. Makanya kalau Anda lihat bagaimana gerakan ketika penyanyi dangdut, penyanyi rock, penyanyi pop, penyanyi keroncong itu beda. Karena tergantung dari bagaimana menyatukan isi hati dengan dengan nada yang harus keluar. Jadi semua punya makna, kayak orang berbicara. Jadi ini bukan repot kita, bukan. Memang ada spasi. Memang ada waktu. Selalu ada spasi. Sama kalau Mas siapa lagi namanya? Irsan. Nah, kalau Irsan itu masuk kamar mandi kan biasa bernyanyi bersenandung. Nah, itu bersenandung, itu spasi. Kebutuhan pokok dari manusia adalah spasi itu penting dan kebetulan spasi itu bertemulah kami semua. Ya. Jadi musik itu bahkan ada ilmu mengatakan bahwa no one can claim to be truly educated who lacks knowledge in skill in arts. Jangan pernah mengatakan kamu adalah akademisi, jangan pernah kamu mengatakan pintar kalau tidak punya dasar-dasar musik. Ya. Ini tadi berhubungan dengan keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Karena musik itu ada di otak kanan, sedangkan logika dan juga ilmu pengetahuan ada di otak kiri. Berarti saya harus belajar lebih banyak tentang musik ini bersama dengan Langgam Samborita ini. Mungkin saya ngobrol sama musisi-musisi yang ada di belakang. Oke, baik, silakan. Saya berikutnya ngobrol dulu bersama dengan Pak Dokter Pak Andi Ihsan Tabe. Iya. Gitaris. Susah nggak sih mengiringi, kan itu gitaris menjadi salah satu nyawa juga. Nyawa dari suatu grup musik nih biasanya. Nah, susah nggak sih mengiringi Langgam Samborita ini dengan ciri khas musiknya?
Ya kalau dikatakan susah, saya kira tidak ya, karena kami sebenarnya Pak Rektor ini sejak dulu. Jadi begini, mungkin saya bisa katakan bahwa kami memiliki persamaan musikal yang sama, sehingga jabatan, kemudian gelar itu hanyalah sebuah disiplin ilmu yang membedakan. Tapi yang menyatukan kami adalah tadi musikalitas yang sama-sama menyenangi musik, khususnya musik tradisional ini. Oke. Sehingga makanya Samborita itu saya kira merangkum itu semua. Adapun misalnya saya ini, karena saya memang latar belakang saya dari gitar, sehingga tinggal penyusian aja kemarin sejak Pak Rektor ini sejak dekan, sebenarnya beliau sudah aktif bersama-sama kami, walaupun dulu belum terekspos seperti ini ya. Nanti pada saat ini baru ini kelihatan, karena saya kira waktu ini juga lah yang bisa kesempatan ini untuk mengangkat kembali, melestarikan. Kebetulan saya kira kapasitas Bapak Rektor yang membuat kami bisa melestarikan kembali kesenian langgam ini. Sangat menarik. Pak Prof Tabe, saya ke Pak Prof kembali. Sebenarnya sejak kapan? Kalau tadi ternyata dari masa dekan sudah ini. Dekan. Itu gimana ceritanya? Kok ternyata saya pikir ini terbentuknya baru-baru karena mau diundang. Sudah lama ini, sudah lama. Sejak kapan memang, Prof? Sudah lama. Dia kira-kira tahun 2016. 2016. Ya, ini sudah 9 tahunan. Wow. Karena 9 tahunan. Hah? 2009 ya? 2009. Karena memang kalau kami bertemu semua di situ, terus tiba-tiba pakai musik, ya kita di taman di mana bermain. Karena memang ilmunya dia ini. Iya. Dia di dosen itu. Misalnya Pak Dekan itu memang dosen gitar. Memang gitar. Di dalam konsep yang dibilang bahwa flat, ketika kita bicara tentang musikalitas, tentang nada, persoalan seni, itu flat. Kita itu diatur oleh ini loh. Ini Ukbal ini diatur, ini mahasiswa kami nih, tapi dia mengatur ini. Tadi itu diatur, semua orang diatur ini. Saya termasuk rektor diatur. Pak, salah. Tapi begitulah kehidupan, karena di dalam hal tertentu profesionalisme untuk sebuah gagasan utuh dipegang oleh dia. Oke. Jadi mereka ini kadang-kadang membantah tapi tidak menang. Kadang-kadang membantah tapi nggak menang. Nah, Prof, kalau pemilihan lagu dari Langgam Samborita sendiri, itu lagu-lagu apa yang dinyanyikan? Ya, jadi tadi itu sebenarnya gini, Samborita ini fokus kepada lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama yang memang sudah melegenda. Karena lamanya itu kadang-kadang tidak pernah lagi terdengar. Oleh karena itu kalau para pemirsa, para pendengar radio, maka kalau buka saya punya YouTube Kartajaya di official, itu semua lagu-lagu lama. Dan saya sudah minta izin ke pemiliknya, keluarga besar dari Bapak Iwan Tompo. Semua lagu yang tidak pernah orang dengar, jarang orang dengar. Yang tadi itu ya lagu-lagu baru. Ada nanti ini saya buat menyanyikan lagunya yang memang mungkin tahun 70-an. Nggak ada yang biasa dengar di sini. Kuna mumba mo aloa ritompo na moncon tinggi ya. Nakumbangum moritindraku mengurangi risarengku. Itu semangat ketika becak masih aktif. Becak, tentang tukang becak. Berarti bisa saya bilang lagu-lagu yang dipilih pun akhirnya menceritakan tentang tradisi yang ada saat itu. Harus mengangkat, karena ada semangat. Ada semangat di situ. Baik. Wah, ini menarik. Ada semangat dan luar biasa ini loh. Menurut saya luar biasa nilai dari nada, ini dari syair yang diciptakan oleh orang-orang lama, betul-betul menggugah. Dan ini yang dicoba kembali diperdengarkan. Misalnya coba. Salo makna buam bombang ribisean rate bonto. Ada enggak orang dihempas ombak, dia di atas perahu di darat masih dihempas ombak, padahal sudah di atas darat. Iya, ada makna. Luar biasa ini ya, makna kehidupan. Iya, itulah yang saya mau angkat semua. Semangat bagaimana orang-orang Bugis Makassar. Iya.
ini kuat di dalam menghadapi kehidupan. Oh, gitu. Menarik. Ya, jadi lagu-lagu lama memang yang fokus kita ini, lagu-lagu lama. Luar biasa. Ya. Mungkin Anda penasaran mendengar bagaimana lantunannya, bagaimana kesurannya, kami persembahkan untuk Anda. Aja tak petu renduan
Kembali di obrolan budaya bersama saya Irsan Saputra dari RRI Makassar yang menemani Anda. Bagaimana lantunannya? Gak asal ngomong, ternyata akademisi yang bergelut di dunia seni, bahkan ngajarnya tadi Pak Prof bilang, jangan membiarkan ilmunya tetap di langit, bumikan ilmunya. Dan tadi kita sudah lihat ya, bagaimana belajar tentang seni, ada yang gitar, ada yang flute, dan beliau sendiri udah guru besar, udah rektor juga, ternyata suaranya masih luar biasa. Dan kali ini narasumber kita berikutnya setelah tadi bersama dengan Pak Prof menemani kita. Berikutnya nih, ini masih akademisi juga. Beliau juga ini, kalau kita di Sulawesi Selatan sih udah kenal sama beliau ya. Bersama dengan Bapak Dr. Agus Salim yang akan menemani saya. Seorang dosen dari UNM juga. Iya, betul. Nah, saya panggilnya apa nih enaknya ini? Pak Dengan atau bukan ini? Apa ya? Pertama dendangnya. Wah, ngagus pertama dendangnya. Wah, ngagus. Agak panjang ya. Bung Agus kalau gitu ya. Iya, boleh. Oke, Bung Agus Tabe. Iya. Melihat tadi dijelaskan sama Pak Prof juga di narasumber kita sebelumnya. Nah, menjelaskan bahwa bagaimana langgam itu sendiri. Nah, bagaimana akhirnya langgam terbentuk, terus juga dipilih lagu-lagunya. Yang saya penasaran sebagai anak muda, terus juga awam di dunia musik. Sebenarnya apa sih perbedaan dari langgam, terutama langgam Saborita ini, dengan musik keroncong? Karena secara sekilas Irsan dengarnya agak mirip-mirip nih. Baik, sebenarnya kalau bicara soal perbedaan antara keroncong dan langgam, ini adalah sebuah style. Okay. Jadi seperti kita dengar ada style pop, ada keroncong, ada dangdut, itu adalah style. Jadi keroncong itu punya pakem. Pakem yang ditandai dengan progres tetap. Jadi ada progres tetap yang bergerak misalnya dari akor 1 ke 5 kemudian dan seterusnya. Sementara langgam itu akan berbeda dengan progresnya. Dia akan mengikuti progres dari lagu yang diciptakan itu. Tapi kalau keroncong itu tetap sama progresnya, biar 1000 lagu keroncong, progres akornya sama. Oke. Ya, jadi itu akan pasti selalu berulang dan seterusnya. Itu adalah pakem untuk keroncong. Sehingga yang membedakannya adalah pada progres akor untuk langgam itu agak lebih variatif, lebih beragam. Yang menyebabkan langgam itu punya style tersendiri. Oke. Gitu. Nah, di langgam Saborita sendiri ini sebenarnya alat musiknya apa aja digunakan? Saya lihat ini alat musik yang dipeluk saat ini sama Bung Agus 3 senarnya. Iya. 3. Setahu saya paling tidak 4. Iya. Ini kenapa ada 3? Ini sebenarnya alat musik apa ini? Benar. Ini alat musik di keroncong itu sebenarnya kita kenal ada yang namanya keroncong. Keroncong ini namanya keroncong ini. Oh, ini keroncong. Inilah yang disebut dengan instrumen musik keroncong. Oh, oke. Ya. Lalu orang Jawa menyebutnya cuk. Cuk. Iya. Oh, iya. Kemudian di Makassar menyebutnya juk. Gitu. Jadi, iya juk, juk. Nah, sebenarnya aslinya kalau ini adalah keroncong. Itulah keroncong. Nah, kemudian keroncong ini hanya bisa dimainkan istilahnya itu dengan bermain dengan instrumen-instrumen yang lain. Ia merupakan sebuah dialog antara satu instrumen dengan instrumen yang lain. Jadi seperti kita berdialog seperti ini. Betul. Jadi dalam memainkan instrumen antara instrumen keroncong ini atau cuk atau juk ini, itu tidak akan pernah ada ritmik yang sama dimainkan antara satu instrumen dengan yang lain. Pasti mereka berinteraksi. Cuk dengan cak tidak bisa sama pukulannya. Pasti selalu berinteraksi. Selalu ada di sela-sela pukulan itu dia akan masuk. Demikian juga interaksinya dengan selo. Selo juga begitu. Tidak akan pernah bersamaan atau pola pukulannya sama dengan keroncong, dengan cak, dengan selo. Begitu juga dengan yang lain. Gitar pun juga begitu. Dia akan memasuki celah-celah dari setiap ruang yang tersisa di situ. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah mainkan, diikuti lagi dengan flute dan biola, itu semakin memperindah suasana permainan ini. Jadi kalau kita bermain langgam, sesungguhnya kita sedang membangun dialog-dialog santun di dalam berbudaya kita. Dialog santun itu menggunakan bahasa-bahasa santun kan? Oleh karena itu harmoni yang kita ciptakan adalah kesantunan budaya yang kita bangkitkan. Gitu. Kesantunan budaya. Nah, itu ya kira-kira logika dasarnya begitu. Waduh. Maaf akur pertama denangnya kalau bicara. Tamat sih.
Dua kalau kati mah mimi boleh katakan. Dua SKS kayaknya ini ya. Tapi benar ya, artinya suara juk itu akhirnya terdengar terus di setiap melodinya. Betul. Walaupun mungkin tidak berbeda, karena tapi mengisi kekosongan itu dan akhirnya membangun harmoninya. Nah, akhirnya kenapa Langgam Saborita memilih alat musik yang ada sekarang saat ini plus minus biola ya yang memang kebetulan sama Pak WR yang kebetulan saat ini tidak bisa berpartisipasi. Sebenarnya pemilihan alat musik ini apakah memang sudah dipertimbangkan juga sebelumnya atau karena kebetulan orang yang ada main ini aja? Pemilihan musik ini sebenarnya tidak dipilih. Tetapi memang harus tersedia seperti itu. Bahwa harus ada bass, harus ada cello, harus ada sebenarnya biola, harus ada cak dan cuk, ada flute, ada keyboard. Keyboard ini adalah sebuah tambahan dari bentuk keroncong sebelumnya misalnya. Itu kan keroncong juga berkembang, langgam juga berkembang mengikuti perkembangan zaman ketika keyboard sudah memasuki dunia musik seluruh dunia. Jadi itu juga ikut terlibat di dalam meramaikan suasana permainan musik itu. Jadi ini tidak menjadi pilihan, tetapi memang rangkaian dari instrumen itulah yang memberikan warna dari style yang tersedia seperti langgam dan keroncong itu. Oke. Ada kemungkinan nggak bisa bertambah alat musiknya? Mengingat kalau ini kan base-nya dari Fakultas Seni Desain UNM. Nah, kalau misalnya ini apakah ada kemungkinan untuk bisa bertambah alat musiknya? Oh ya. Kalau langgam ini atau instrumen yang ada ini bisa bertambah, bahkan bisa dikombinasi dengan kecapi Bugis, atau kecapi Makassar, atau gambus, atau yang lain, atau sindri. Itu tidak saling mengganggu ini? Tidak, karena dia punya peran permainan yang bisa beradaptasi dengan yang lain gitu. Jadi adaptasinya cukup kuat. Semua bisa disesuaikan. Tidak ada yang misalnya ketika kecapi dimasukkan maka permainan ini akan tetap menyesuaikan dengan kecapi. Kecapi pun juga akan bersesuai dengan yang lain. Jadi selalu ada korelasi yang harmoni, yang santun di dalamnya. Gitu. Korelasi harmoni. Jadi ada kemungkinan bisa bertambah. Jadi kalaupun berkurang juga akhirnya tetap bisa menjalin harmoni itu. Kembali lagi karena ini bagaimana komunikasi antar alat musik itu sendiri. Betul. Menarik nih. Saya kayaknya benar-benar belajar musik hari ini ya. Pendengar dan juga pemirsa sekali lagi Anda dapat menyaksikan siaran kami juga secara langsung. Anda dapat menonton apa yang Anda dengar. Ini menggunakan aplikasi RRI Digital atau Anda juga dapat mention, follow YouTube kami juga di RRI Makassar. RRI_Makassar. Cari aja, Anda bisa lihat seperti apa. Bagaimana keseruan bersama dengan tim Langgam Saborita ini yang ternyata adalah bermakna teman sekelas. Seperti apa keseruannya. Teman sekelas lainnya bersama dengan Pak Andi Ihsan. Mungkin saya boleh ngobrol sama Pak Andi Iksan dulu lagi nih berikutnya. Nih Pak, bagaimana akhirnya, ini kan akademisi ya, sebagian besar akademisi. Bagaimana mengimbangi antara akademisi, seorang akademisi, terus juga musisi, apalagi kalau misalnya ada panggilan-panggilan kayak kita, Pak Prof bilang, kalau ada waktu kesempatan insya Allah kami bisa, kayak gitu. Itu mengimbangi itu seperti apa sih? Ya, jadi memang semua ini kan diinisiasi oleh Pak Rektor ya. Iya. Jadi kita memang, apalagi kami di Fakultas Seni Desain, kita itu kan di Fakultas Seni Desain ini ada ketua jurusan di sini. Itu memang ada mata kuliah yang namanya musik keroncong. Keroncong Pak ya, langgam atau keroncong ya? Langgam, musik langgam. Artinya mata kuliah ini memang sengaja dihadirkan. Tadi sudah Pak Rektor katakan bahwa untuk bagaimana kita tetap melestarikan perwakilan dari kesenian tradisional itu harus juga hadir di Fakultas Seni Desain, khususnya di musik. Kita sebagai dosen-dosennya ini, termasuk Pak Rektor tadi, kemudian Pak Puang Agus Salim ini, kemudian ada, ini harusnya kita tidak hanya memberikan itu sebagai sebuah sebuah mata kuliah yang tadi istilahnya tidak down to earth, cuman ada di langit gitu, menggantung. Kita harus memberikan, kita harus yang mengimplementasikan itu sehingga betul-betul kita menjadi pemantik bagi mahasiswa bahwa ternyata pejabat-pejabatnya saja memang memainkan itu sehingga mereka ada rasa ingin untuk melanjutkan kesenian tersebut. Adapun masalah waktunya saya kira
karena kita profesional di hal di musik ini, kita nanti menyesuaikan saja dengan kondisi-kondisi itu. Jadi seperti misalnya Pak Rektor lagi ada kesempatan liburan misalnya, ada waktu yang kosong, kemudian kami keluar kota untuk mengambil gambar atau kita rekaman bersama-sama. Setelah rekaman itu selesai, jadi ini fleksibel saja waktunya. Kita menyesuaikan karena kewajiban kita yang harus tetap dijalankan itu adalah tetap mengajar sebagai kita sebagai dosen, sebagai kewajiban kita sebagai dosen. Jadi bisa dibilang ini dosennya nggak kaleng-kaleng, bukan hanya tahu tentang teori, tapi juga mengimplementasikan ilmunya itu sendiri. Oh, jadi bukti ya. Jadi kalau mahasiswa lihat, oh ternyata bisa betul Jebeng dosenku main alat musik, bukan hanya sekedar mengajarkan saja, bukan hanya tentang belajar notasi, tapi ternyata memainkan secara langsung. Nah, Pak Andi Tabe, pemilihan lagu, terus juga tadi yang menarik Pak Prof sempat bilang, saya akan mencoba memasukkan genre musik yang berbeda ke dalam langgam itu sendiri. Apakah itu possible? Mungkinkah itu terjadi, Tabe? Ya, saya kira memang terkait dengan kekinian ya sekarang, musik-musik sekarang ini kan memang perkembangan teknologi. Betul, iya. Ya, mau tidak mau kesenian-kesenian tradisional ini tetap harus hadir, tetap harus ada. Untuk agar dia tetap bisa eksis, tentunya kita harus memang kolaborasikan dia dengan alat-alat musik atau bentuk-bentuk yang sekarang lagi tren di masyarakat. Yeah. Nah, misalnya di sini ada misalnya ini tadi Pak Rektor bilang ada flute, ada gitar, itu kan mediumnya saja sebenarnya. Betul. Secara olahannya nanti ada keyboard, olahannya nanti tentunya kita tetap pakem-pakem yang ada di musik langgam itu tetap kita kita masukkan. Jadi dominasi skala atau pakem-pakem yang ada di langgam itu tetap kita perkuat. Nanti yang menjadi filler atau menjadi tambahan-tambahan musikal itulah yang dikolaborasikan dengan berbagai musik-musik kekinian tadi, itu termasuk tadi mungkin musik dangdut, bahkan musik-musik pop dan sebagainya, atau rock tadi dikatakan Pak Rektor. Saya kira itu tidak jadi masalah karena kami adalah orang-orang musikal. Ini ada di Yamaha musik. Kami semua ya alhamdulillah memiliki kemampuan untuk bagaimana mengkomposisikan itu sehingga itu tetap warna itu kekinian tapi tetap tanpa menghilangkan langgamnya sendiri. Ya. Wah, keren ya ternyata ya. Ini menarik. Langgam akhirnya menjadi sarana komunikasi dari seorang musisi untuk bisa menyalurkan komunikasi yang santun, bahasa yang santun dari musik itu sendiri, dan ternyata apapun genrenya itu bisa dibawakan dengan langgam itu sendiri. Jadi tidak mengganggu, rasa langgamnya tetap ada, tapi genre musiknya, karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa memang pangsa pasar apalagi musik di Indonesia itu sangat fluktuatif. Kadang memang anak muda tiba-tiba suka lagu-lagu nuansa rock, tiba-tiba mungkin musiknya sekarang lagi banyak main di ballad dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi apa yang kira-kira bisa diterapkan ini sehingga bisa mempertahankan anak muda untuk bisa juga mau mendengar langgam ini, Pak Tabe? Ya, ini berbagai bentuk yang dilakukan oleh Bapak Rektor. Tadi sudah dia menginisiasi membuat Kartajaya di official. Ya, iya. Ada tadi Karta official, jadi ada di YouTube ya akun YouTube-nya ada. Kemudian kita memang Pak Rektor memilih lagu-lagu yang mungkin sudah hampir tidak dikenal. Bahkan kami sendiri tidak kenal lagu itu. Pak Rektor terus bawa, ini ada lagu seperti ini. Wah, ini ada Ukba di sini ya memang ya koordinatornya musik langgam ini. Itulah biasanya membawa lagu-lagu baru. Kemudian kami kami komposisikan bersama-sama. Kemudian lagu tersebut kemudian kita buatkan videonya, kemudian ditampilkan di YouTube. Itu salah satu bentuk bagaimana agar lagu-lagu lama yang hampir sama sekali tidak dengar oleh mungkin anak-anak sekarang, mungkin estetika seninya musikalnya mungkin agak berubah. Minimal mereka masih mengenal. Minimal mereka dengan adanya mengenal begitu, mungkin nanti ada akan yang coba-coba daripada tidak sama sekali, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang itu memang selera musikalnya sudah memang agak bergeser jauh dari musik-musik apa kita mainkan ini. Tapi minimal mereka masih mengenal bahwa musik ini ada loh seperti ini. Ada mungkin 1-2 orang nantinya yang bisa melanjutkan warisan tersebut, karena itu bisa lahir dari keseringan mendengar itu akan melahirkan mungkin 1-2 orang yang bisa melanjutkan. Wah, menarik niatnya.
Gak apa-apa, generasinya mungkin sudah bergeser, tapi kami berharap 1-2 orang yang mendengarkan musik kami itu akan memantik rasa ingin tahunya dengan musik ini dan bisa meneruskan nanti dari generasi berikutnya. Wah, sangat menarik. Menciptakan musik ini bukan hal yang mudah, apalagi Langgam sendiri tadi ternyata memiliki alat musik yang cukup banyak, terus juga bisa menyesuaikan dengan yang lain. Tapi biasanya tugas yang paling susah itu adalah bagaimana menguliknya ya. Tadi yang biasanya mengulik siapa ini, Pak Tabe? Ukbah. Yang biasanya yang pertama yang mengulik itu biasanya Ukbah. Kemudian kita dipanggil itu juga ada Pak Kajur, ketua jurusan Pak Herudin, dengan Pak Andi Agus, dengan ini ada Iwan di sini yang memang ini yang sering datang karena memang kita punya studio di Rujab. Nah, beliau-beliau ini yang sering hadir karena saya sendiri mungkin agak-agak jarang nanti mungkin biasanya pengisian terakhir baru saya muncul. Nah, kalau ini yang berproses ini sering ini karena yang penyelesaian. Okay. Seperti itu. Kalau gitu saya ngobrol sama Pak Ukbah dulu sedikit. Saya aman kalau saya berdiri, aman ya. Maksudnya saya agak besar soalnya nanti susah gitu. Masih masuk frame ya. Saya ke Pak Ukbah dulu. Pak Ukbah, Tabe. Ya. Nah, bagaimana ini menjadi seorang yang biasanya dikasih pertama musik, apalagi kan seleranya Pak Prof kan tadi tiba-tiba lagu 70-an, tiba-tiba yang mungkin kita sendiri tidak pernah dengar, tapi langsung punya tanggung jawab, waduh mau diapain nih musik ini. Tabe. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya bagaimanapun kita sebagai pengiring memang harus rajin-rajin banyak mendengar, mengapresiasi lagu-lagu baik yang sudah punah ataupun yang lagu-lagu milenial sekarang. Jadi memang Bapak Prof tadi itu semua lagu-lagunya dari tahun-tahun, bahkan saya belum lahir, tidak pernah sama sekali dengar itu lagu, tapi saya mencoba mencari referensi. Kebetulan saya juga ini pendengar radio. Oke. Iya, saya penggemar radio. Sampai-sampai di mobil saya itu tidak ada MP3, hanya radio yang saya putar, sampai channelnya radio saya hafal. Kayak RRI itu 92,50 Pro 2 ya. Pro 4. 94,4 Pro 1. Itu selalu ada lagu-lagu yang selalu terselip beberapa genre di situ di dalamnya. Jadi saya banyak juga mendengar radio-radio bukan hanya dari RRI, tetapi radio-radio dari Gamasi atau Gama yang ada di Goa itu, Goa Makassar namanya. Jadi memang dari dulu saya sejak kecil itu saya lahir dari mendengar mulai dari musik-musik yang disiarkan oleh radio. Baik. Karena dulu di daerah saya memang yang laku pada saat itu memang orang hanya televisi dan radio dan televisi. Jadi referensi musiknya yang diperkaya. Iya, referensi musik karena kalau dengar RRI kan referensi musiknya cukup luas ya. Iya. Jadi akhirnya dari situ kami kembangkan. Iya, karena memang semua lagu-lagu yang lahir dari radio itu semuanya standar. Cuma kita ada namanya lagi aransemen kembali. Bagaimana kita punya kemampuan untuk mengatur semua, bagaimana kita punya bentuk komposisi. Akhirnya kita terapkan kepada semua alat-alat yang kita mainkan bersama. Menarik. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Saya ke Bung Agus dulu lagi nih. Bung Agus, Tabe, bagaimana akhirnya melanggamkan musik-musik yang saya saja lahir belum, tapi Pak Rektor sudah punya referensi musik itu. Melanggamkan musik itu kan tidak mudah ya, karena harus tetap musiknya harus hidup, komunikasinya harus terjalin, terus juga makna dari liriknya itu tidak berubah. Nah itu akhirnya bagaimana caranya bisa menyatukan hal tersebut tuh, Pung? Ini melanggamkan. Kalau melanggengkan itu macam melestarikan ya. Melanggamkan. Kalau melanggamkan artinya bagaimana semua jenis lagu atau genre lagu itu dimasukkan ke dalam style sebagai langgam. Karena memang sudah ada polanya. Jadi dengan memasukkan itu maka cirinya tidak akan pernah hilang. Lagu apapun kita bawakan begitu masuk dalam style langgam, maka itu akan selalu terdengar langgamnya. Dominasi akan langgam. Biar lagu apa saja gitu. Mau lagu nasional pun juga bisa gitu. Jadi intinya
begitu masuk pada style langgam, maka semua lagu itu akan terasa sebagai langgam. Ya, meskipun perjalanan melodinya tetap pada yang aslinya gitu. Baik lagu rock, baik lagu barat, mau lagu pop, lagu yang lain gitu, apa saja. Tetap kita tidak akan pernah misalnya melenceng dari melodi asli. Tetapi nuansa yang dilahirkan dari ketika dimainkan bersama langgam itu selalu kuat saja dengan langgam. Oke. Baik, pendengar, tadi ngobrol sebentar tentang bersama dengan Langgam Saborita, ternyata cukup lengkap sekali ya. Membahas tentang ini dari segi teknis musik sudah dijelaskan, bagaimana latar belakangnya, apa sih sebenarnya keinginan dari Langgam Saborita sehingga ingin eksis ada di wilayah Sulawesi Selatan yang bahkan sampai mendunia, ingin menyampaikan tadi bagaimana lagu-lagu dengan makna-makna yang sangat luar biasa terus disampaikan. Terakhir mungkin ini Pung, mungkin mewakili seluruh tim Langgam Saborita, apa yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar-pendengar kita seputar tentang dialog kita, obrolan budaya kita di kali ini, Tabe. Baik, kepada para pemirsa radio RRI di seluruh Indonesia, saya tetap berharap bahwa tetaplah memperkenalkan telinganya dengan langgam. Karena itu ada sebuah style yang memiliki kesantunan dalam dialog-dialog musikal yang terjadi di antara desakan-desakan musik populer yang kuat. Tetapi kita tetap menjaga kelestarian dari langgam ini sehingga kita tetap juga menjaga identitas keindonesiaan kita. Karena langgam, keroncong adalah identitas Indonesia kita. Baik. Dan Makassar sendiri dan Bugis punya langgam sendiri sebagai satu kekayaan yang tidak bisa dipungkiri dari kekayaan-kekayaan yang lain. Baik, Pung. Terima kasih banyak Langgam Saborita, terima kasih banyak Bapak-bapak yang sangat luar biasa sekali kali ini. Terima kasih, Kak Saya Irsan. banyak dapat ilmu yang sangat luar biasa pada kali ini. Semoga Anda yang mendengarkan kami di rumah sana bisa kembali terulik rasanya untuk bisa menikmati musik-musik langgam yang ternyata bisa masuk dalam semua genre. Karena musik langgam itu sendiri adalah bagian dari Indonesia. Musik langgam sendiri itu adalah bagian dari leluhur kita dan pesan-pesan positif yang santunnya ingin disampaikan melalui musiknya. Saya Irsan Saputra bersama dengan seluruh tim dari Langgam Saborita pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si sambe mange riolo anrungku kasih asidi manggeku katea tonja ditunai alasaku mana sungguh empoandu balik batonja lupa tiru taku kasuma kalenku pala rikau
Ri